Halo sahabat pos, Halo sahabat pos, kembali lagi ke acara Podcast Cerdas Berbicara. jumpa kembali dengan saya. Apa yang kita bahas sekarang? Setiap perubahan itu harus ditandai dengan sesuatu yang bisa terlihat fisik supaya perubahan itu bisa dirasakan langsung. Jadi berapa tahun ya? Nanti saya lihat kalkulator dulu ya Pak. Ya, 2004 dari 95. Ya. Halo sahabat pos, kembali lagi ke acara Podcast Cerdas Berbicara. Kali ini saya Betty Indah Twisanti bersama narasumber kami pada siang hari ini, yaitu Corporate Secretary Pos Indonesia Bapak Tata Sugiarta. Silakan Bapak menyapa teman-teman di seluruh Indonesia. Halo sahabat pos, jumpa kembali dengan saya. Apa yang kita bahas sekarang? Kali ini kita mau membahas Pak, kira-kira branding dari Pos Indonesia. Kenapa sih Pak logo Pos Indonesia itu berubah Pak? Oke. Setiap perubahan itu harus ditandai dengan sesuatu yang bisa terlihat fisik supaya perubahan itu bisa dirasakan langsung. Nah, Pos Indonesia sejak 278 tahun yang lalu itu mengalami banyak sekali beberapa perubahan identitas. Mulai kita mengenal dulu ketika lahir tahun 1746 itu brand kita kan namanya PTT. Oke. Pos Telepon Telegraf. Bahkan dulunya sebetulnya sebelum pos telepon telegraf pernah pos saja sih sebetulnya. Jadi dulu tidak ada brand khusus tetapi mereka menyebutnya kantor pos lah atau pos kantor. Nah kemudian berkembang karena teknologi juga berkembang, akhirnya ada tambahan teknologi telepon dan telegraf. Maka menjadi itu. Nah mulai saat itulah yang diketahui ya, yang saya nyontek dari museum, itu logo PTT pertama kalilah yang menjadi identitasnya pos gitu. Nah mulai berubah dari PTT kemudian setelah merdeka menjadi Postel. Postel kemudian bercerai kita. Pos dan tel bercerai. Jadi pos sendiri, tel sendiri. Telnya menjadi Perumtel. Posnya jadi Perumpos dan Giro. Enggak rujuk lagi tuh Pak? Enggak. Jadi kita sudah ada gonogininya. Oke. Jadi gonogininya jelas lah. Bisnisnya bagi-bagi. Yang tel dikerjakan oleh tel, yang pos dan giro itu layanan jasa keuangan dan kurir diselenggarakan oleh pos dan giro. Kemudian dari pos dan giro berubah lagi menjadi Pos Indonesia tahun 1995. Nah, sejak itulah nama kita menjadi sebuah BUMN yang tadinya kita menjadi instansi pemerintah. Nah, sejak itu memang kita head to head berhadapan dengan customer atau berhadapan dengan pesaing swasta. Nah, sejak itu juga dituntut Pos Indonesia memiliki atau karena namanya badan usaha ya, badan usaha itu sebetulnya swasta, tapi kebetulan ini milik pemerintah maka namanya BUMN. Jadi swasta itu memang bekerjanya seperti swasta. Artinya apa? Kita digaji berdasarkan upaya kita. Jadi kalau kita mau gajinya gede, tidak menuntut dengan demo, tetapi dengan bekerja keras sehingga gaji kita jadi gede. Nah itu. Nah tahun 95 itu mulai logo PT Pos Indonesia itu kan seperti burung. Ada burung, kemudian ada bola dunia. Nah 95 itu sebetulnya sudah pada saat itu logo itu keren banget lah. Dengan tipografi Pos Indonesianya pada saat itu menggunakan tipografi Fujiyama Extra Bold yang memang pada saat itu lagi tren gitu. Dan gaya gambar burung dengan bola dunia itu waktu itu juga keren lah itu. Ya. Nah cuma kan 95 sekarang itu berarti berapa tahun ya? 95 ke 2004 sahabat Muposin
Dari 95 sampai dengan 2004 ya Pak ya. Berapa tahun tuh ya? Jadi Ayo hitung. berapa tahun ya? Ya, Nanti saya lihat banyak kalkulator dulu tahun ya lah. Pak. Ya. 2004. Jadi kurang lebih 2004 dari 95. Ya betul, 30 sekian tahun. Jadi 33 tahun lah. Itu kan kalau tidak berubah itu kan perusahaan ini kayak yang mati gitu. Nah, memang sempat tahun 2000-an itu bahkan Pos Indonesia pernah menyelenggarakan sayembara. Oke. Sayembara logo, pemenangnya sudah ada, ketika dipresentasikan di depan menteri tidak disetujui. Oh. Nah, kenapa tidak disetujui? Jadi bocorannya gini, bahwa Kenapa tuh Pak? menterinya pada saat itu tanya sama Dirut pada saat itu. Jadi dulu saya kalau nggak salah Pak Dirutnya itu Pak Ketut ya, Pak Ketut, menterinya Pak Sofyan Jalil. Jadi Pak Sofyan Jalil melihat PT Pos Indonesia kebetulan lagi tidak baik-baik saja. Oh. Jadi ekonominya lagi nggak bagus lah perusahaan. Terus Pak Menterinya tanya, ini daripada kamu mengeluarkan uang terlalu banyak untuk merubah logo, sehatkan dulu perusahaan. Oke. Maka akhirnya walaupun sudah ada pemenangnya udah dapat hadiah dan sebagainya, ya sudah nggak jadi kita tetap dengan logo itu. Nah, ada momen tahun 2022 itu Pak Menteri itu menghadiri peresmian pos blok tahap 2 di Jakarta. Oke, di GPI ya Pak? Berarti? Ya, di Jakarta di Gedung Filateli atau pos blok sekarang ya. Dulu Gedung Filateli, kemudian di tahap kedua itu kan kebetulan yang meresmikan Pak Erik sendiri. Nah, Pak Erik di sana menyebutkan begini, Pak Faisal, saya kasih tugas kepada Dirutnya itu. Tahun depan Pos Indonesia sudah berubah menjadi logistik company katanya. Maka sejak tahun 2022 itu kita melakukan banyak hal lah. Ya, kita ada konsultan, ada apa segala macam. Nah, berubahlah pada tahun 2023 itu, dan kemudian dicanangkan oleh menteri juga pada bulan November kita merubah diri menjadi BUMN logistik dan sekaligus ditandai dengan berubahnya logonya. Jadi gitu, ceritanya panjang banget. Wow, panjang, lebar, dan lama. Mungkin seperti itu kali ya Pak ya cerita dari dibalik perubahan dari logo Pos Indonesia ini. Pak, kira-kira apa sih Pak filosofinya dari perubahan logo ini Pak? Nah, jadi gini, ketika diresmikan itu ada permintaan Pak Menteri itu sebagai pemegang saham, perwakilan pemegang saham itu ada beberapa. Yang pertama, Pos Indonesia itu logonya itu sudah tidak relevan. Kenapa sudah tidak relevan? Jadi kalau kita logo yang lama itu kan berupa garis-garis ya, burung itu garis, kering. Kemudian ada tulisan panjang sekali, POS spasi INDONESIA 13 karakter. Itu kalau kita ikutan sponsorship itu di spanduk itu mesti nggak pernah kelihatan. Oh iya. Karena perbandingannya kan dengan misalnya JNE yang cuma 3 huruf, JNE, kemudian JNT atau apa ya yang paling sederhana ASDP misalnya sesama BUMN cuman ASDP, KAI. Sehingga kalau kita jejerin, kalau kita ikut sponsorship itu loh kita nggak pernah kelihatan mana. Kok kita nggak ikut sponsor gitu kan? Karena satu, garisnya tipis, tulisannya kecil karena kan panjang sekali yang ditulis. Nah, salah satu benchmark yang kita lakukan itu sebetulnya kalau kita melihat Telkom. Telkom kan sama dengan perusahaan kita namanya kan, Telekomunikasi Indonesia. Tapi dia PT Telekomunikasi Indonesia itu tidak ditulis panjang telekomunikasi. Bayangkan kalau dia ditulis panjang, itu panjangnya lebih panjang dari punya kita kan dibanding Pos Indonesia. Tapi akhirnya Telkom itu menyingkat hanya dengan 5 huruf. Telkom. Ya, betul. Sehingga kalau dari jauh mudah dibaca. Nah, begitu juga akhirnya dengan diskusi dengan BOD akhirnya punya
persyaratan-persyaratan itu, satu harus mudah dibaca, yang kedua harus mudah diingat, yang ketiga kita akan meninggalkan konsep yang namanya dari logo ke logotype, karena trennya sekarang adalah logotype. Nah, logotype itu logo tapi dibentuk dari huruf. Jadi kalau logo, biasanya kalau logo itu adalah gambar atau ya gambar lah ya. Gambar terus di bawahnya ada huruf ya. Nah itu logo tren yang umum seperti itu. Betul. Nah tapi kalau logotype, logo misalnya gini, JNE, JNT, itu kan JNE. Huruf semua ya Pak ya? Huruf semua, KAI, KA dan I. Gak ada gambar lain selain itu. Ya. Gitu. Nah akhirnya persyaratan itulah yang diminta oleh Pak Menteri. Satu harus terlihat dari jauh, mudah diingat, mudah dibaca, dan dalam penempatannya mudah. Maka sejak itulah kebetulan tugasnya ke Korsek. Ayo Korsek, kamu dikasih tugas untuk dalam 1 tahun untuk merencanakan logo. Jadi kita kerjasama dengan pihak konsultan brand untuk menciptakan logo itu. Ya sudah, November itu diresmikan sebagai BUMN logistik dan diresmikan juga ditandai dengan logo POSIN. Nah, logo seperti ini. Wow. Jadi cerita di balik ini nanti saya ceritakan lah. Ternyata rekan-rekanmu POSIN inilah yang menjadi cerita yang sebenarnya mengapa logo tersebut harus dirubah. Jadi ngomong-ngomong Pak Tata, tapi puasa nggak nih Pak? Puasa dong enggak? Saya pantesan di sini nggak ada air, nggak ada apa-apa, sahabat. Baik, sahabat Muposin, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita kali ini. Semakin dalam semakin seru, semakin pengen tahu kenapa sih Pak, kenapa Pak berubah Pak? Apa sudah saja gitu Pak dengan logo burung itu yang sudah dikenal sama masyarakat itu Pak? Mengapa Pak kira-kira Pak? Nah ini contoh lah ya. Kita asumsikan misalnya apa? Pak Tata sudah hijrah katanya. Misalnya yang tadinya bergajul gitu ya, tukang mabuk, tukang main cewek, apa segala macam, terus tiba-tiba katanya hijrah. Nah terus saya cuma bilang sama orang, Pak Tata hijrah, Pak Tata hijrah. Tapi orang nggak percaya, penampilan saya gini juga, jadi orang bilang, hijrah apa, biasa aja gitu kan. Nah misalnya salah satu penanda gitu kan, orang tuh kan pengen disebut berubah, itu kan dimulai dari penampilan fisik. Yes. Tiba-tiba saya kemana-mana pakai topi putih, pakai gamis panjang gitu kan, melihara jenggot gitu. Minimal secara fisik itu terlihat, bener udah hijrah. Maka Pos Indonesia juga sama. Ini perusahaan yang katanya sedang berubah, transformasi, kemudian berubah menjadi BUMN logistik. Kalau tetap kita menggunakan burung itu dan tulisan itu, maka masyarakat nggak aware gitu. Ada perubahan gitu. Walaupun kita di dalam itu kan, banyak sekali perubahan. Nah, tetapi begitu melihat ini, iya ada perubahan. Jadi itulah kenapa kita memang harus merubah logo. Nah, Bu Betty, tidak hanya logo ternyata. Jadi logo tuh ada turunannya, apa yang dalam ilmu desain grafis itu namanya corporate identity. Jadi corporate identity itu saya tahu ada namanya brand name. Nah, brand name ini, ya ini, POSIN ini. POSIN ini brand name-nya berubah. Walaupun secara legal kita tetap PT Pos Indonesia Persero, tidak ada yang berubah. Karena kalau berubah itu harus ada RUPS, harus ada, panjang sekali urusannya. Ya, Pak, ya. Nah makanya kita tetap legal entity-nya tetap PT Pos Indonesia Persero. Tapi kita berubah brand name itu nama panggilan lah. Dari yang dulu dipanggil si Tata jadi si Tasu misalnya. Karena pengen berubah. Tapi nama saya tetap Tata Sugiarto. Oh iya, tidak ada perubahan di nama itu ya Pak ya. Tetapi panggilannya pengen berubah. Nah, itu. Kemudian turunannya lagi apa? Corporate color. Corporate color itu apa? Nah, Pos Indonesia yang dulu
Itu corporate color-nya kan adalah orange dan abu-abu. Kemudian hasil dari bukan survei, penelitian dari konsultan bahwa satu tidak relevan. Artinya gini, kan desain itu setiap tahun atau setiap masa itu ada trennya. Nah, hari ini tren orange dan abu-abu itu sudah dibilangnya sudah warna yang nggak kekinian lah istilahnya. Perpaduan antara orange dan abu-abu itu menurut teorinya orange itu adalah secondary color, abu-abu juga secondary color, sehingga kalau digabungkan itu malah nggak kuat. Gitu. Makanya di akhir-akhir sebetulnya Pos Indonesia sudah mulai yang abu-abunya sudah digelapkan supaya agak kuat sebetulnya. Tetapi itu pun tidak cukup. Nah, maka dari penelitian akhirnya diputuskan bahwa kita merubah corporate color-nya dari orange abu-abu menjadi orange dan biru. Nah, kenapa biru? Biru itu artinya banyak sekali, keterbukaan. Kemudian ada istilah kita blue ocean ya. Blue ocean itu kita memasuki sebuah inovasi produk baru. Biasanya kan blue ocean strategy itu adalah kita menggarap bisnis yang memang pertama belum pernah kita lakukan. Yang kedua di blue ocean itu kan sebetulnya kesempatannya masih tinggi. Blue ocean itu kan lawannya red ocean. Kalau red ocean itu seperti jasa kurir. Nah, jasa kurir itu red ocean, berdarah-darah lah istilahnya. Wah, itu pesaingnya yang terdaftar di mana, di Kominfo itu ada sekitar 724 perusahaan. Wow. Jadi kalau mau bersaing itu lawannya 700 perusahaan. Wow. Nah, itu satu. Yang kedua kan secara bisnis itu perkembangannya pun juga cukup lamban. Ada peningkatan tetapi lamban. Akhirnya tim Kementerian BUMN melalui Pak Erik itu tidak sekedar ngomong bahwa kamu berubah menjadi BUMN logistik, enggak. Mereka pun dari hasil riset mengatakan bahwa logistik ini adalah satu memang sedang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun negara ini. Sementara tidak ada BUMN yang logistik itu. Apa coba sebut aja. Ada ASDP, itu kan juga transportasi yang bergerak di transporter ya Pak ya, bukan logistik. Yang logistik apa? Dulu ada VTP ya. Iya, VTP. VTP itu seolah-olah logistik sih memang, tetapi perusahaan itu juga sekarang sudah sakit. Sudah begitu. Nah, akhirnya ditunjuklah Pos Indonesia untuk berubah menjadi BUMN logistik. Maka tadi corporate color kita berubah. Makanya bajunya biru tua sebagai tanda keterbukaan, blue ocean strategy, kemudian lebih openness tadi ya, sama orange. Nah, apa bedanya orange yang sekarang dengan orange yang lalu? Iya, itu menarik. Orange-nya nih berbeda ternyata. Kalau yang lalu kan orange-nya kalau dicetak itu magentanya itu sekitar 60%, yellow-nya 100%. Yang sekarang yellow-nya 100%, magentanya itu hampir 90%. Jadi hampir merah sebetulnya. Hampir merah. Itu ada filosofinya juga barangkali ya Pak ya? Ada, jadi semakin kuat, memang strong. Jadi kita akan lebih kuat untuk tetap bertahan ke 278 tahun kemudian gitu. Jadi itu yang menariknya bahwa maka Pos Indonesia kalau dilihat sekarang sedikit-sedikit sudah mulai berubah. Karyawannya, seragamnya tidak lagi menggunakan abu-abu dan orange. Sudah berganti. Sudah ganti, sekarang menggunakan biru yang lebih keren. Satu kan kalau kita secara efek kan dilihat itu kalau yang biru itu kan apa ya? Secara value itu naik ya. Artinya bukan keren, kelasnya naik lah gitu. Jadi lebih dia lebih strong, kemudian unsur warna orange-nya lebih hebat gitu. Nah itu yang memang
kemudian dijadikan sebagai corporate color. Jadi turunnya akan banyak. Banyak ke bawah. Bayangkan 4.800 kantor harus dirubah juga. Nah itu ya sedikit-sedikit. Jadi ini bertahap. Insya Allah kalau ada rezeki tahun ini sudah semuanya diganti. Amin. Kita doakan bersama rekan-rekan. Jadi kalau selesai akhir 2024 itu minimal semua gedung sudah berubah. Tetapi kalau ini banyak, tidak hanya gedung kan, mobil harus diganti. Iya Pak. Masih Kop banyak surat tuh nggak mobil-mobil oranye itu. Kalau kop surat nggak usah. Oh nggak usah Pak. Kenapa Pak? Kan sekarang sudah digital. Oh, wah, Pos Indonesia sudah digital loh. Kita surat-suratnya sudah nggak menggunakan lagi kertas, sehingga kita nanti tidak perlu lagi merubah kertas. Jadi hanya merubah secara digital. Kalau digital merubahnya begitu saja. Celing gitu ya Pak ya? Langsung berubah. Berubah. Wow, sahabat Poskes. Ternyata dari perubahan logo itu berubah juga banyak turunannya. Pak, proses kreatifnya itu Pak, bagaimana? Apalagi ini ada yang mempunyai yang ditunjuk langsung corporate secretary. Jadi tahu semuanya rekan-rekan. Gimana Pak ceritanya Pak untuk proses kreatifnya yang itu? Tadi saya cerita prosesnya 1 tahun loh. 1 tahun sahabat. Bikin logo ini tidak ujuk-ujuk jadi. Tapi prosesnya selama 1 tahun. Oke ya, jadi gini, awal dari pembuatan ini kan pasti satu perintah menteri kepada Dirut. Perintah menteri loh rekan-rekan. Dari perintah ke Dirut, maka Dirut menunjuk corporate secretary sebagai pelaksana. Nah, corporate secretary mulai bekerja sama dengan bagian Busdev untuk melakukan pitching atau pemilihan vendor. Jadi tidak hanya satu vendornya, ada sekian banyak vendor, terpilihlah satu vendor itu. Mulailah di sana diadakan penelitian. Penelitian 3 bulan, ada FGD, kemudian penelitian literasi dan sebagainya dilakukan. Baru di sana developing, pengembangan. Kalau nggak saya salah ingat, itu ada 12 alternatif logo loh. Wow. Di awal itu ada 12 alternatif logo. 12 alternatif logo itu kemudian kita kelompokkan. Itu belum ke direksi. Itu masih di jajaran antara ini dengan timnya Busdev dan saya gitu. Okay. Jadi 12 logo dikerucutkan lagi menjadi 6 logo. Nah, 6 logo kemudian dipresentasikan di Radir. Dari 6 logo dipresentasikan di Radir terpilih 3 logo. Oh, dari 12 itu Pak, terpilih 3. Dari 12 ke 6, 6, 3. Oh, 12, 6, 3. Nah, Oke. 3 itu Pak disodorkan ke menteri. Oke. Nggak ada yang dipilih sama menteri. Oh. Ternyata 3 itu tidak ada yang dipilih rekan-rekan. Jadi dulu tuh brand-brandnya macam-macam. Glid ya. Kemudian saya lupa, pokoknya ada macam-macam. Tapi tidak ada satupun yang dipilih oleh menteri. Karena kita dulu direksi dan tim itu sepakat keinginannya adalah benar-benar lari dari masa lalu. Jadi nggak mau ada kata pos. Jadi ada namanya Glid, terus ada namanya apalah gitu. Itu menteri nggak ada yang mau, nggak ada yang setuju. Pak Faisal, coba bikin yang tidak keluar dari kata pos. Tetap pos, gitu ya Pak ya, ada posnya. Jadi menteri itu arahannya harus ada kata posnya. Tahu nggak? Dari kurang lebih 12 itu tidak ada satupun yang ada kata posnya. Maka memang harus kembali lagi si vendor itu dari nol lagi. Oke. Dari nol lagi, dibikin lagi, akhirnya muncul alternatif. Ada Posindo. Ternyata Posindo ketika diperiksa itu secara legal nggak bisa karena sudah ada yang memiliki license-nya untuk itu. Jadi ada perusahaan, bahkan perusahaan kurir sama, namanya Posindo. Oh, ada yang mencontoh kita ternyata ya Pak. Bukan mencontoh, ada keduluan dia. Oh, keduluan dia. Ya. Malah keduluan Posindo. dia. Kemudian kemarin itu ada pos, macam-macam, ada beberapa alternatif. Nah, salah satu ide yang sebetulnya ini bukan yang dijagokan. Jadi 3 kementeri itu sudah ada pos-posnya semua. Iya. Tapi ada satu yang nggak dijagokan, yaitu ini. Pos ini sebetulnya nggak dijagokan.
Bahkan kan Pak Faisal biasa di Radir itu polling ya. Polling. Kamu setuju yang mana? Kamu Dari setuju 3 yang... itu Pak. Ini tuh nggak ada yang nggak Memilih? ada yang memilih, tetapi Tidak banyak. Tidak banyak. Salah satunya saya yang milih. Tapi nggak banyak itu. Jadi yang banyak itu ke yang lain lah yang. Akhirnya disodorkan lagi ke menteri. Akhirnya menteri memutuskan ini. Memilihnya. Saya suka ini. Nah, tinggal kita berpikir. Coba tadi kan proses kreatifnya. Ya. Ini apa sih artinya gitu? Ya, saya baru mau menanyakan, sahabat. Karena ini banyak di netizen kemarin rame kan? Iya. Kok pos IND Pak? IND itu bukan artinya India gitu. Karena kalau Banyak Indonesia sekali itu tuh Pak yang bertanya itu Pak. ya pos ID harusnya. Iya. Pos ID ternyata juga sudah punya, ada yang punya. Maka IND itu sebetulnya bukan ngarang karena dari awal Indonesia Integrated National Distribution. Oke. Walaupun kita nih bisnisnya internasional, Iya. sebetulnya nasional itu national wide lah, national wide. Jadi kenapa distribution? Distribution itu memang logistik itu padanan katanya adalah distribution. Oh. Jadi pos tetap sebagai identitas kita, integrated national distribution itu sebagai bisnisnya gitu. Maka di awal sebetulnya masih ditulis tulisan di bawahnya logistik Indonesia. Kenapa di awal? Seperti Nike dulu kan pasti pada tahu logo Nike ya. Logo Nike dulu itu kan selain yang si cuntreng gitu, Ya, di bawahnya ada Nike-nya kan. Ya. Nah, ada Nike-nya di situ. Tapi lama-lama si Nike-nya di take out, maka tinggal cuntreng. Jadi kalau kita melihat cuntreng itu di mana-mana orang sudah itu. Nah, ke depan kita juga akan seperti itu. Okay. Jadi di awal nanti ke depannya diharapkan logo ini berdiri sendiri tanpa harus menuliskan logistik Indonesia. Wah, sahabat, ternyata dari post-in, logo post-in itu betul-betul kita baru mengetahui semuanya secara detail. Jadi sahabat, kita teruskan perbincangan ini karena semakin menarik. Kira-kira Pak, ini kan semuanya kan Pos Indonesia itu seluruh se-Indonesia Raya ya Pak ya. Bagaimana Pak kira-kira untuk mempromosikan terus-menerus dan bagaimana biar masyarakat itu semakin tahu dengan logo ini? Ya, pertama yang paling saya paling gampang merubah itu adalah digital. Jadi penampilan digital itu mulai dari sosmed kita, mulai dari website kita, semuanya kita berubah warnanya. Yang tadinya ini sekarang ada tone colornya kan biru, ada aksen merah, ada aksen orange tua itu sudah berubah ketika kita memang berubah logo itu. Kalau kita lihat ya di IG, website, semuanya tampilannya sudah berubah. Nah baru nanti yang fisik. Jadi fisik itu ya memang tadi membutuhkan biaya. Bayangkan 4.800 kantor, 15.000 agen pos. Jadi bagaimana kita kalau memang harus mengganti secara sekaligus gitu. Itu kan semua harus dirubah itu Pak ya? Harus dirubah. Ya, secara bertahap. Jadi kita secara bertahap, tadi insya Allah kalau uangnya banyak atau uangnya cukup, maka tahun 2024 ini semua kantor sudah berubah, semua kendaraan sudah berubah. Jadi gini, ada satu tahap lagi sebetulnya yang belum dilakukan. Ada kita nanti akan membentuk namanya brand arsitektur. Jadi brand arsitektur itu apa? Kan sekarang kita selain logo korporat, Pos-in ini, kita punya logo produk. Ada Pos Aja, ada Pospay, dan banyak logo-logo produk lagi, Story, dan sebagainya. Itu kan belum terafiliasi dengan logonya. Jadi apa yang menjadi benang merahnya itu belum ada. Belum lagi kita punya 3 anak perusahaan, 2 afiliasi, Dapenpos sama yayasan. Itu secara visual kan belum ada struktur atau arsitektur brand arsiteknya, sehingga tidak ada panduan bagaimananya. Nah, next step-nya adalah membuat brand arsitektur. Nah, sama nanti ini juga brand itu sudah punya ketentuannya. Nah, ketentuannya itu nanti yang akan next-nya. Jadi kita tunggulah. Kalau sudah ada nanti
podcast lagi sama podcast saya. lagi. Baik sahabat podcast, kayaknya kalau masalah logo ini memang betul-betul sangat menarik sekali. Pak, kira-kira nih pertanyaan terakhir ya. Kira-kira Pak, dengan logo baru ini Pak, dengan transformasi ini apa kira-kira harapan dengan logo baru ini Pak? Ya, yang pasti kan kita menanamkan awareness yang baru. Satu untuk internal, yang kedua untuk eksternal. Untuk internal tentu saja membuat sebuah new spirit, semangat baru untuk untuk lebih baik. Jadi ginilah, kalau biasanya gini, kita punya sepatu nih ya. Kalau sepatu kita baru kan biasanya semangat nih ya. Wah. Punya mobil baru semangat. Semangat, betul Pak. Punya pacar baru enggak. Sesuatu yang baru itu biasanya memberikan semangat. Ya, apapun lah ini. Ya nanti ada korsek baru juga semangat baru gitu ya. Jadi dengan adanya kebaruan ini di internal memberikan sebuah semangat tersendiri. Coba kita lihat kalau apel ya, walaupun seluruh Indonesia ini saya lihat foto-foto, belum semuanya mempunyai seragam baru. Ya. Tapi mulai di beberapa daerah sudah seragamnya baru. Karena sebetulnya dari mana SDM itu sudah ada jatah sebetulnya. Ada jatah untuk pakaian seragam kan, pakser kalau zaman dulu namanya. Jadi pasti sudah dibiayai ya Pak. Sudah dibiayai, cuman belum di ini aja. Modelnya sudah kita sebar, bagaimana ininya caranya begini. Jadi dengan adanya semangat baru ini, culture yang baru, ini sebetulnya menciptakan culture baru bahwa oh iya ya, kita kan kalau seperti tadi saya hijrah pakai topi itu tidak sekedar pakai topi putih, iya. Maka culture kita kan harus berubah juga. Oh, jadi lebih alim lah. Mungkin Bapak jadi selengean lagi apa ya? Iya, tetap mabok lagi tapi pakai baju putih jenggotan. Ya. Nah, jadi tadi dengan identitas itu untuk di internal diharapkan gitu. Eksternal juga diharapkan akan merubah pandangan orang terhadap pos. Pak, ya. Image terhadap pos yang dulu berpandangan ya perusahaan lama, nah dengan berubah itu kan inovasi. Iya, betul Pak. Jadi di dalam Pak Faisal juga selalu mengutip tuh ajaran agama kita. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, nah itu apa namanya? Sia-sia, merugi. Ya. Iya Pak. Bukan merugi. Kalau hari ini tidak lebih baik dari kemarin, itu celaka ya kalau nggak salah. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu merugi. Maka yang benar adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Maka dengan hari ini lebih baik itu, diharapkan semangat ini tuh juga menular sampai ke customer kita. Jadi melihat bahwa oh ada perubahan, berarti ada sesuatu yang lebih baik nih di pos gitu. Jadi sesuatu yang lebih baik ini mudah-mudahan ya customer juga lebih lebih ya ikutan senang lah gitu bahwa lebih percaya dan lebih mengirimkan banyak kirimannya ke pos ya Pak ya. Ya, dan berharap pos berubah lah. Memang kita sudah berubah sebetulnya. Cuman kan perubahan itu baru terasa di internal. Nah, nanti di eksternal perubahan itu juga harus terasa. Salah satunya dengan muncul perubahan secara visual. Nah, itu jadi strategi-strategi merubah secara visual itu sebetulnya cukup work lah ya. Misalnya kalau kita tahu ya Jawa Barat, Bandung lah misalnya, Bandung, Ridwan Kamil tiba-tiba bikin taman, itu kan kebijakan visual. Nah itu sebetulnya apa? Itu untuk menandai bahwa ada perubahan tentu saja perubahan yang lebih baik. Begitu Pak Ridwan Kamil jadi gubernur, maka dia menerapkan di seluruh wilayah Jawa Barat. Jadi taman itu tidak hanya di Bandung, sekarang di Cianjur ada, di Cirebon ada, di mana ada. Dan itu juga memberikan efek bahwa oh ada perubahan, ada sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Nah, sama dengan kita, banyak yang akan kita buat perubahan. Apa yang dilakukan manajemen mendandani kantor-kantor, kantor kita yang cantik ini, itu kan perubahan. Bagaimana pola bekerja sekarang jadi co-working space, itu perubahan. Jadi perubahan itu tidak culture, itu berubah. Yang tadi saya bilang, dari logo menjadi perubahan culture. Itu tidak mudah, tetapi itu yang sedang kita lakukan gitu. Wah,
Begitu Bu Betty. Waduh Bapak, terima kasih sekali Pak. Bisa sampai sahur ini kalau kita Iya. terusin. Kita kayaknya harus sahur ya, atau sepertinya harus ada podcast selanjutnya. Karena masih banyak lagi yang perlu kita sampaikan ya Pak ya. Dan mungkin nanti berikutnya Pak, kita akan lihat Pak bagaimana coworking itu Pak. Sepertinya di podcast selanjutnya. Nah, coworking juga salah satu salah satu yang bagus tuh dibahas karena apa sih kenapa harus coworking? Nah, itu. Sahabat pos, masih pengen tahu nggak? Ikuti terus dan terima kasih sampai dengan saat ini masih mendengarkan bincang-bincang kita dengan Pak Tata Sugiarta, Corporate Secretary Pos Indonesia. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube kita Pos Indonesia. Baik Bapak, mungkin kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Siap. Pengen tahu nggak sih apa sih coworking space itu? Emang ada di pos? Ya Pak, yuk kita nanti ngobrol selanjutnya. Siap. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Oke.